Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Blas Yusbin, bisa dipanggil Billy. Saya kuliah di Universitas PGRI Yogyakarta dengan jurusan Informatika. Nah, di sini pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mengenai pembuatan mesin otomata untuk mengenali 3 keyword dalam bahasa pemrograman, yaitu float, static, dan public. Sebelum masuk ke pembahasan utama, izinkanlah saya menjelaskan secara singkat mengenai mesin otomata. Mesin otomata adalah suatu model komputasi yang digunakan untuk mengenali pola atau struktur tertentu dalam suatu bahasa formal. Dalam konteks bahasa pemrograman, mesin otomata sering digunakan pada proses analisis leksikal, yaitu tahap awal dalam proses kompilasi yang bertujuan untuk mengenali token atau kata kunci berdasarkan urutan karakter yang diberikan. Jenis automata yang saya gunakan dalam tugas ini adalah finite automata atau automata hingga, yaitu model yang memiliki jumlah stek terbatas dan bekerja dengan cara berpindah dari satu stek ke stek lainnya berdasarkan input yang diterima. Setiap perpindahan stek disebut sebagai transisi, dan jika seluruh input berhasil membawa sistem ke stek akhir, maka string tersebut dinyatakan diterima. Gitu. Nah, langsung saja ke penjelasannya. Keyword yang pertama yang akan saya jelaskan adalah float. Kata float terdiri dari 5 karakter, yaitu F, L, O, A, dan T. Nah, sebelum saya menjelaskannya, izinkanlah saya menggambarkannya mesin otomatanya. Itu yang pertama tadi float. Pertama float. Contohnya float ya. Q1 Q1 Q2. Oke, udah digambar mesin floatnya, mesin otomatanya, keyword float. Nah, proses pengenalan dimulai dari step awal, yaitu Q0. Ketika sistem membaca huruf F, maka akan berpindah ke Q1. Nah, selanjutnya jika membaca huruf L, maka akan berpindah ke Q2. Jika membaca huruf O, dia akan langsung pindah ke Q3. Jika membaca huruf A, dia akan langsung ke Q4. Dan jika membaca huruf T, dia akan ke Q5. Nah, Q5 yaitu ini adalah state akhir. Untuk mengetahui state akhirnya, bulatannya double. Gitu ya teman-teman.
Nah, dengan demikian, apabila seluruh karakter dibaca sesuai dengan urutan tersebut tanpa adanya kesalahan, maka string akan diterima sebagai keyword float. Namun apabila terdapat satu saja karakter yang tidak sesuai, maka proses akan gagal dan string tidak dikenali. Misalnya, contohnya kita ini dia. Oke, misalnya kita hapus. Misalnya di karakternya F, di sini kan kalau misalnya benar karakternya itu ada 5, yaitu F, L, O, A, T. Nah, misalnya kalau misalnya mesin otomatisnya tidak mencapai final, maka berarti di situ ada kesalahan. Misalnya kita salah ketik float float F L O T. Nah, di situ ada satu karakter yang tidak ada, yaitu A. Nah, jika F membaca jika F jika huruf jika mesin membaca huruf F, dia akan ke key 1. Jika membaca huruf L, dia akan ke key 2. Jika mesin membaca huruf O, dia akan masuk ke key 3. Dan jika mesin membaca huruf T, dia akan langsung ke key 4 dan tidak bisa mencapai state akhir karena salah satu hurufnya itu salah, tidak ada. Gitu teman-teman. Nah, jadi yang benarnya itu di sini A, iya, oke. Nah, ini. Nah, string akan diterima sebagai keyboard float apabila seluruh karakter dibaca sesuai dengan urutan tersebut tanpa adanya kesalahan. Itu teman-teman. Nah, langsung saja ke penjelasan keyword static. Nah, langsung aja ke keyword static. Kita gambar dulu. Static. S T I C. Nah, sama kayak tadi. Nah, jika kata ini terdiri dari 6. Pertama S, 6 karakter. Yang pertama S, T, A, T, I, C. Nah, proses dimulai dari key 0. Nah, saat membaca huruf S, maka dia akan berpindah ke key 1. Nah, jika membaca huruf T, maka dia akan berpindah ke key 2. Jika membaca huruf A, akan berpindah ke key 3. Jika membaca huruf T, dia akan pindah ke key 4. Jika membaca huruf I, dia akan
berpindah ke Q5. Jika membaca huruf C, dia akan berpindah ke Q6, yaitu state akhir atau mencapai final. Gitu. Pentingnya untuk diperhatikan bahwa setiap karakter harus dibaca secara berurutan. Jika ada karakter yang hilang, tertukar, atau tidak sesuai, maka string tersebut tidak akan diterima oleh mesin otomata. Oleh karena itu, ketelitian dalam merancang diagram otomata sangat diperlukan, teman-teman, agar sesuai dengan pola keyword yang sebenarnya. Gitu. Nah, kita langsung saja ke penjelasan keyword yang ketiga, yaitu public. Kita tulis public dulu biar lebih jelas. Kecil aja. Public. Oh. Oke, sama saja kayak penjelasan pertama, yaitu kata ini terdiri dari 6 karakter P, U, B, L, I, C. Nah, saat membaca huruf P, sistem akan berpindah ke Q1. Jika membaca huruf U, sistem akan berpindah ke Q2. Saat membaca huruf B, sistem akan berpindah ke Q3. Membaca huruf L akan berpindah ke Q4. Membaca huruf I akan berpindah ke Q5. Membaca huruf C akan berpindah ke Q6, yaitu state akhir atau final. Gitu. Jika seluruh urutan karakter sesuai, maka string tersebut akan diterima sebagai keyword public. Sebaliknya, jika terdapat kesalahan dalam urutan atau karakter, maka string akan ditolak. Itu, teman-teman. Nah, dalam praktiknya, mesin otomata juga dapat dilengkapi dengan dead state, yaitu state yang digunakan untuk menampung input yang tidak sesuai. Jika sistem masuk ke dead state, maka dipastikan string tidak akan diterima. Namun, pada diagram yang saya buat, saya hanya menampilkan jalur utama untuk mempermudah pemahaman terhadap proses pengenalan keyword. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa mesin otomata bekerja dengan cara membaca setiap karakter secara berurutan dan melakukan perpindahan state sesuai dengan aturan transisi yang telah ditemukan, yang telah ditentukan. Jika seluruh karakter sesuai dengan pola yang diharapkan dan berakhir pada state akhir, maka string akan diterima sebagai keyword yang valid. Sebaliknya, jika tidak sesuai, maka string akan ditolak. Gitu, teman-teman. Nah, udah sampai di sini saja. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pembuatan mesin otomata untuk keyword, float, static, dan public. Saya menyadari bahwa masih dapat kekurangan dalam menyampaikan ini. Oleh karena itu, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.